Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Fritz Alan Surya. Saya mengajar mata pelajaran informatika digital. Saya mengajar di SMK Al-Hidayah 1 Cilandak, Jakarta. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Nomor induk mahasiswa saya adalah 233 15390 3319. Saya akan melakukan praktik uji kinerja di SMK Al-Hidayah 1. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah. Untuk berikutnya, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas silakan memimpin doa. Wastagfir atika war. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka kita harus lihat dulu capaian pembelajaran kita hari ini, ya. Seperti ini di depan bisa kita lihat, ya. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E, ya, peserta didik mampu menyimpulkan peran sistem operasi dan internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis perangkat eksternal periferal sistem komputer dengan baik. Kemudian setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menelaah komputer atau komponen komputer dengan baik. Kemudian setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan peran sistem operasi dan perangkat komputer yang terjadi pada periferal, baik antara perangkat lunak maupun perangkat keras komputer. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah seperti ini anak-anak, ya. Karena kita baru belajar komputer, maka apakah Anda tahu ukuran komputer pertama kali seperti apa? Iya kan? Pernah nggak membayangkan ukuran komputer sekarang zaman dulu seperti apa? Ya, besar sekali ya. Kalau kita lihat sejarah komputer, ya, itu ukuran komputer sangat besar sekali. Kemudian apakah yang Anda ketahui tentang ukuran komputer terkini? Nah, ukurannya bagaimana sekarang? Kecil ya? Bahkan sudah ada di tangan atau genggam tangan kalian. Seperti itu ya. Kemudian apakah smartphone termasuk ke dalam komputer? Ya, termasuk ya.
Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kabar baik semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Sudahkah sarapan semuanya? Sudah. Sudahkah sholat subuh? Sudah. Alhamdulillah. Oke anak-anak. Nah, sebelum untuk memulai pembelajaran, maka Bapak ada sebuah pretest yang kalian harus kerjakan ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang komputer. Oke, Bapak share. Oke, juara 1 siapakah? Oke, juara 1 Raffi, juara kedua Rizky Alfarisi, juara ketiga Fala. Oke, tadi sudah mendekati 70% ya. Oke, ya mungkin karena ada beberapa yang susah masuk ya, nggak masalah. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai membuat presentasi ya, maka kita lihat dulu berupa tayangan mengenai sistem komputer ya. Kembali lagi kita di channel Media Belajar Official, channel seputaran komputer. Simak videonya. Yang pertama ada casing, ada monitor, keyboard, angka, kemudian ada mouse, kemudian ada CD-ROM, ada power supply, kemudian ada kipas, lalu ada prosesor. Bagusan Intel apa AMD? Kalau Bapak milih Intel ya, karena dia itu badak, kuat. Jadi kalau dia mengalami overheating ya, panas, dia bisa auto shutdown. Kemudian ada RAM, random access memory, kemudian ada printer, dan ada speaker. Nah, ini sebagai output suara. Ya. Nah, seperti yang Bapak bilang ya, kemarin itu komponen komputer atau elemen komputer terdiri dari apa saja? Iya, angkat tangan. Ya. Hardware, software, lalu iya, brainware, betul, kita berikan apresiasi. Oke. Ya, seperti itu ya. Maka nanti kita membagi komponen-komponen tersebut menjadi bagian-bagian tersendiri ya. Contohnya untuk hardware itu apa saja ya? Misalnya hardware itu peralatan yang bisa bisa kita lihat ya, betul ya. Bisa kita lihat, bisa kita pegang ya. Kemudian software itu apa? Iya, perangkat lunak ya, yang merupakan dari atau pengendali dari hardware tersebut ya, ibaratnya yaitu mengendalikan hardware. Nah, gitu ya. Nah, kemudian brainware itu apa? Iya, pengguna komputernya, yaitu berarti brainware ini tingkatannya lebih tinggi, yaitu dia yang mengendalikan hardware dan software, benar nggak? Iya, karena dia yang membuat hardware, kemudian dia yang membuat software juga, ya kan? Kemudian dia juga sebagai apa? Operator atau pengguna, ya, itulah brainware ya. Oke, baiklah. Ya, untuk itu anak-anak ya. Untuk berikutnya Bapak minta kalian membuat sebuah presentasi ya, mengenai komponen-komponen komputer seperti yang Bapak bilang tadi ya. Nah, kalian buat tentang komponen-komponen komputer tersebut, kalian diskusikan, buat kelompok kira-kira satu kelompok beranggotakan 5 orang. Oke ya. Satu kelompok beranggotakan 5 orang, bisa kalian pilih teman kalian. Kemudian nanti di akhirnya kita lakukan presentasi dan melakukan refleksi. Oke, silakan dibuat, dicari teman kelompoknya, boleh? Boleh tukar tempat duduk, pindah tempat duduk? Boleh? Iya, silakan cari temennya. Ya, biasanya ada teman soulmate nih, ya. Teman soulmate atau satu ini.
Oke, boleh. Oke, Ryan bagaimana? Bisa? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Udah, begini aja. Oke, silakan buat presentasi ya. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PowerPoint, ataupun bisa menggunakan Google Slide. Oke? Nah, boleh ketiganya. Kalau yang suka menggunakan PowerPoint silakan ya, menggunakan Office 365 ya. Atau menggunakan Canva boleh ya. Atau menggunakan Google Slide boleh ya. Silakan dibuat, buat kelompoknya. Kemudian Bapak memberikan LKPD-nya. Nah, ini dia ya. Kalian buat masing-masing. Oke, buat LKPD-nya, kalian tulis nama kalian. Oke, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Mauldi kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3. Oke, kemudian Faiz kelompok 4 ya. Oke, silakan. Silakan dibagi. Ya, boleh, silakan. Ada masih kurang? Oh ya, oke. Ada lagi, silakan tulis nama kalian situ, kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke. Oke, Raffi kelompok 1, Noldi kelompok 2, gitu ya. Kemudian Ibnu kelompok 3 ke sini ya. Faiz kelompok 4. Nah, gitu ya. Ya, materinya komponen komputer. Bisa materi unsur-unsur komponen sistem komputer boleh. Sistem komputer juga boleh. Komponen atau unsur sistem komputer. Ya, silakan. Ada pertanyaan cara membuatnya? Boleh. Kelompok Raffi 1, kedua Noldi, ketiga Ibnu, keempat Faiz. Oh iya, baik. Ini bisa dibikin di Canva, Pak. Ada ini dibikin Canva terus diganti desainnya, Pak. Boleh, kamu terserah kamu desainnya. Buat semenarik mungkin. Karena tujuannya presentasi adalah menarik atau mencari minat orang lain. Ya, oke, seperti itu. Oke, kelompok 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ya, pertama komputer adalah perangkat dan integrasi yang bisa menerima input, memprosesnya, memberikan output, serta menyimpan data dan informasi yang ada di dalamnya. Oke, itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan apresiasi anak-anak. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan. Oke, mantap. Oke, silakan perkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang unsur-unsur komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gigi Maulana. Saya Sultan Sakti. Saya Ramadan. Oke. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Anda juga dapat menggunakannya untuk membuat atau membuat spreadsheet, presentasi, dan Oke, terima kasih. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok 1. Oke. Baik. Sudah cukup ya? Oke. Nah, itu tadi ada dari beberapa teman kalian ya atau kelompok yang sudah melakukan presentasi. Hasilnya sangat bagus ya. Oke. Nah, adakah pertanyaan anak-anak mengenai sistem komputer? Ya, boleh. Ini saya bingung fungsi DVD itu untuk di komputer itu untuk apa saja sih Pak? Oh, DVD ya. Oke. Oke, DVD itu kepanjangannya adalah digital virtual disk ya. Fungsinya adalah sebagai alat penyimpanan juga. Jadi dia itu sebagai media penyimpanan atau storage device. Ya, berbentuk kepingan atau cakram, ya. Dia ada dua tipe. Yang satu adalah tipe CD, ya kapasitasnya lebih kecil. Sedangkan yang kedua adalah DVD. Kapasitasnya dia kurang lebih 4 kali lebih besar dari CD itu sendiri, ya. Kalau misalnya keping CD tadi VCD biasanya ya hanya kapasitas sekitar 600 MB, maka kepingan DVD ini dapat menyimpan data sebanyak kurang lebih 4 GB. Nah, seperti itu ya. Fungsinya bagaimana? Sama aja ya. Cuma mana kapasitas yang lebih besar. Contoh, ketika kalian masih menggunakan kepingan CD dalam menginstal sebuah sistem operasi, ya kan? Sistem operasi Windows tersebut misalnya sistem operasi Windows 10, dia datanya sebanyak 4 GB. Kamu pilih yang mana? Yang CD atau DVD? DVD kan? Nggak mungkin pakai CD. Kalau pakai kepingan CD berarti kamu pakai 4 kepingan dong nanti. Iya kan? Nah, kita menggunakan DVD ya sama aja. Atau bisa juga mirip dengan flash disk ya atau flash disk bootable ya untuk menginstal sebuah perangkat sistem operasi seperti itu ya. Kalau flash disk kan banyak ya, ada yang 4 GB, 8 GB dan seterusnya ya. Terserah kalian pilih yang mana. Ya sesuai keinginan kalian aja sih gitu ya kan, kalian sebagai admin gitu misalnya ya atau sebagai operator dari komputer tersebut. Oke. Adakah pertanyaan lagi anak-anak misalnya tentang sistem komputer? Seperti tadi alat penyimpanan, apakah memori RAM termasuk media penyimpanan? Ya, termasuk ya. Cuma dia hanya bersifat sementara. Kalau dia mati lampu, maka pekerjaan kita hilang semua. Iya kan? Nah, seperti itu. Contoh, ketika kalian main game, ya kalau kita main game itu dia menyimpannya di memori RAM sementara. Belum disimpan secara permanen di hard disk. Kalau kita main tiba-tiba mati lampu, apa yang terjadi? Gamenya ngulang nggak? Kayak kalian main HP nih. Wah. Ngulang lagi nggak? Masuk lagi nggak? Login lagi nggak? Nah, pasti begitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Floppy disk. Oke, floppy disk itu sama juga dengan tadi ya, sama si Rehan ya. Yaitu media penyimpanan. Cuma floppy disk ini dipakai di era zaman dulu. Ya, era-era zaman dulu di mana komputer masih menggunakan sistem berbasis teks, ya. Kalau sekarang komputer sudah menggunakan sistem berbasis grafik atau gambar seperti ini ya. Ada gambar-gambarnya kayak gini ya. Nah, ini kayak gini ya, ada gambarnya gitu. Tapi kalau zaman dulu hanya berbasis teks, tulisan atau karakter, ya. Nah, seperti itu. Karakter atau huruf berupa simbol, apalagi? Ada yang tahu?
Angka ya betul. Terus apa lagi? Huruf ya betul, A sampai Z ya. Kemudian apa lagi? Tanda pagar ya betul, simbol ya. Tanda pagar, akeong kayak gitu ya. Slash, backslash, titik koma, titik dua dan seterusnya itu ya. Nah itu berbasis teks ya. Jadi floppy disk ini sudah jarang digunakan karena orang lebih tertarik menggunakan yang berbasis gambar ya, teks. Tapi tidak ditinggalkan secara mutlak ya. Karena apa? Masih digunakan karena apa? Penginstalan lewat teks itu lebih cepat daripada menggunakan gambar ya atau grafik. Nah, itu. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Oke, silakan dibuat. Nah, itu dia. Silakan. Sudah semua? Oke, pelan-pelan. Ya? Keluar. Ini nomornya 780984. 780984. Oke, pelan-pelan. Silakan kerjakan. Bisa diskusikan sama teman kalian, tidak apa-apa. Ya. Pelan-pelan jawabnya. Oke, sabar aja. Waktunya 15 menit, tenang saja. Gak usah buru-buru. Tidak usah balap-balapan. Oke, hasilnya bagus ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ya. Rata-ratanya sudah di atas 70%. Tadi masih di bawah 70% ya. Oke. Nah.
Oke, lanjut ya. Adakah pertanyaan anak-anak sejauh ini? Apa yang masih bingung gitu? Masih mengganjal di hati atau bagaimana tentang komponen komputer ya? Oke, seperti di sini bisa dilihat ya. Nah, seperti kita sini lihat ya. Nah, komponen komputer ya. Ya, unsur atau elemen komputer itu yang utama harus diingat dulu pertama, ya kan? Itu ada 3, ya, hardware, software, dan firmware ya. Nah, dari ketiga elemen atau unsur ini ya, kita bisa kembangkan lagi tuh, ya kan anak-anak ya. Contoh, hardware itu apa sih? Ya, hardware itu peralatan yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ya, bentuk fisiknya ada. Ya, contohnya apa? Ya, komputer, laptop gitu ya. Kemudian smartphone dan lain sebagainya ya. Namanya aja hardware, perangkat keras ya. Kemudian ada software ya. Software itu perangkat lunaknya. Ya, atau sistem sebuah program yang menjalankan hardware. Oke? Jadi software ini yang mengendalikan hardware. Nah, seperti itu ya. Software itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama berbasis teks, yang kedua berbasis gambar. Ya, yang berbasis teks biasa disebut dengan CLI atau Command Line Interface. Yang kedua adalah berbasis gambar atau GUI, Graphical User Interface. Ya, udah berbentuk gambar ya. Nah, kemudian yang ketiga itu brainware ya. Nah, brainware ini adalah manusianya, orangnya ya. Jadi dia itu yang mengendalikan, memanajemen ya, mengoperasikan. Nah, mengoperasikan apa? Ya, hardware dan software ya. Nah, brainware ini terdiri dari 3 bagian ya. Apa saja Nana? Ada yang tahu? Brainware? Ya. Ada yang tahu? Ya? Aplikasi masuk ke software. Ya. Dia itu termasuk aplikasi itu program tambahan atau utilities. Selain dari berbasis teks tadi ya, atau berbasis GUI. Oke? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu brainware itu terdiri dari 3 ya, atau 4 bisa ya. Tapi 3 saja yang kita inginkan. Ya, apa? Sistem analis. Ya, betul. Sistem analis. Yang kedua programmer ya. Yang ketiga operator atau user kita ya. Kalau sistem analisis itu apa? Sistem analis yaitu yang membuat hardware, chipnya itu paten dalam sebuah komputer. Ya, kalau komputer mati, dia kembali lagi programnya ke awal, iya kan? Nah, itu. Yang kedua programmer, yaitu yang membuat aplikasi atau sistem operasinya. Ya, sistem operasi apa saja yang kita ketahui di Indonesia? Ada berapa aja yang biasa kita gunakan? Sistem operasi yang sedang kita buat nih, yang gambar bendera. Sistem operasi apa? Yang gambar bendera. Iya, betul. Ya, Windows. Yang kedua yang gambar hewan nih, penguin. Linux ya. Yang ketiga gambar robot. Robot hijau. Iya, Android, betul. Iya. Bener. Oke, yang keempat gambar apel kegigit. Iya, Apple atau Macintosh ya. Kalau Windows yang buat siapa? Sistem operasi Windows yang buat siapa? Kalau ke kasir, Mbak minta bonnya, kalau bonnya bahasa kerennya apa? Mbak minta Bill. Yang buat Windows apa? Iya, betul. Bill Gates, ya kan? Iya nggak? Terus yang buat Linux apa? Ayo. Yang membuat Linux? Sistem operasi Linux. Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Depannya L juga. Kemarin sudah Bapak bilang, ayo. Iya, coba. Iya, apa? Linus Torvalds. Ya, itu ya. Linus Torvalds. Ya, yang ketiga Apple Macintosh ya, atau yang gadgetnya paling oke nih, paling mahal lah, iPhone. Nah, itu siapa yang buat?
Ayo. Apa? Iya, siapa angkat tangan? Siapa? Faiz? Siapa? Apa? Siapa? Steve? Steve Jobs ya, Steve Jobs. Oke, itu ya. Jangan ini dong, jangan nggak tahu ya, harus tahu ya. Siapa sejarahnya yang buat program atau sistem operasi, wajib kita tahu ya. Seperti itu. Oke anak-anak ya. Nah ini contohnya di depan ya, sudah. Ini bisa dipecah lagi nih kalau kalian belajar hardware, software, brainware, menjadi cabangnya lebih banyak lagi ya. Nah lanjut ya. Nah ini contohnya ya. Nah yang kemarin ya, atau yang tadi kamu presentasikan ya, sebuah unit komputer ya, atau hardware terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, output, ya kan? Nah, atau disingkat IPO. Ya, hardware itu terdiri dari 3 bagian, input, proses, output. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti dijelaskan input itu apa sih, ya kan? Proses itu apa sih, alat pemrosesnya apa aja. Tadi ada pertanyaannya kan ya di kuis. Kemudian peralatan output itu apa aja sih? Nah, kalau output ya interface antar muka gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke anak-anak, cukup sekian refleksi kita hari ini. Apa tadi? Pembelajaran mengenai unsur-unsur komputer. Oke ya, baik Bapak cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai jaringan lokal dan internet. Oke ya, jaringan lokal dan internet. Oke, Bapak cukupkan sampai sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LKPD-nya dikumpulin. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Iya.